Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Syukur sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dengan cinta tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dengan bekal cinta ini maka memudahkan kita untuk melakukan kegiatan sebagaimana sebuah pepatah yang menyebutkan innal muhibba liman yuhibbu muti, sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mentaati sesuatu yang dicintai. Zat yang dicintai di sini yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tak lupa kita untuk mengaturkan salawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, tiga generasi utama dari umat Islam ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab kumpulan hadis yang berisi tentang pokok-pokok ajaran agama Islam yang ditulis oleh seorang ulama yang Masya Allah ilmunya diterima oleh semua kalangan umat Islam dari berbagai latar belakang manapun. Buku-buku beliau itu dipelajari dan dijadikan rujukan di dalam masalah beragama ini, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai pada hadis yang ke-30. Di hadis yang ke-30 ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah hadis an Abi Tha'labata Al-Khushani Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu, dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Nama asli beliau adalah Jursum ibn Nashir, Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Kata beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan fardu perkara-perkara yang wajib, fala tudayyi'uha, maka jangan kamu menyanyiakannya, jangan sampai kita meninggalkannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat batasan sebagai ajaran agama, fala ta'taduha, dan janganlah kalian melampauinya, melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kita ya melanggarnya, kita ya melakukan atau mengambil sesuatu yang haram tersebut, ya. Wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhasu anha, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan ya beberapa hal ya sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan ya beberapa hal, ya, maka kita tidak diperintahkan untuk mencarinya, ya biarkan saja. Apa yang tidak diperintahkan ya tidak perlu kita cari-cari, apa yang tidak dilarang ya tidak kita perlu cari-cari, ya, maksudnya seperti itu. Hadisun hasan, hadis ini ya derajatnya hasan, rawahu ad-Daruqutni wa ghairuh, ya, yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dan juga selainnya. Hadis yang cukup singkat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hadis ini ya merupakan salah satu hadis yang penting di dalam agama Islam, ya. Yang istilahnya sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang muslim, ya, di dalam ya menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ya di sini ya melihat penjelasan pada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala terkait tentang hadis ini yang ya walaupun singkat di sini tapi ya ini merupakan inti dari agama, pokok ya agama, ya, termasuk hadis-hadis yang istilahnya disebutkan ini salah satu dari 4 hadis yang menjadi pokok dari agama Islam, ya. Pokok dari agama Islam. Insyaallah nanti ada keterangannya. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, beliau mengatakan al-hadisu hasanahun Nawawi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi, maksudnya dianggap hasan derajatnya oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Tapi sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keterangan imam-imam yang lain, ya, walaupun memang ini diperselisihkan istilahnya tentang kesahihan hadis ini, imam yang lain mengatakan di sini kategorinya dhaif, karena ada inqita', ya, inqita' itu terputusnya sanad, ya, terputusnya sanad. Jadi hadis ini di dalam riwayatnya, ya kan, imam ahli hadis itu meriwayatkan dari fulan sampai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni ini, ya, itu ada inqita', ada salah satu rawi yang hilang di situ. Dari rawi, namanya rawi kan ini meriwayatkan dari satu generasi ke generasi. Di situ ada yang hilang, ya, ada yang hilang. Makanya disebut dengan hadis inqita', ya, hadis inqita'. Namun ya, walaupun ini hadis yang inqita' dan kategorinya hadis yang terputus bahasanya kita, ya. Inqita' itu hadisnya terputus, ada rawi yang hilang, ya, dari generasi-generasi perawi di sini. Tetapi di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami', ya, Al-Ulum wal Hikam, ya, kitab yang juga mensyarah, ya, hadis Arba'in An-Nawawi. Al-Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan, ya, lakin ya zakara Ibnu Rajab ma yashhadu li ma'na, ya, Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan riwayat yang menguatkan maknanya, ya, jadi ada riwayat hadis lain yang derajatnya sahih, ya, sehingga bisa menjadi penguat hadis yang derajatnya dhaif tadi. Ini dalam istilah, ya, ilmu mustalah hadis, ya. Hadis yang dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan ketika ada hadis lain yang derajatnya sahih bisa menjadi penguat, ya, menjadi penguat hadis tadi, ya, sehingga walaupun dhaif itu bisa terangkat menjadi hasan karena adanya riwayat lain yang bisa jadi sama lafadznya atau hanya sama maknanya. Ya, ini sedikit penjelasan dari sisi ilmu mustalah hadis. Baik. Hadis mana yang menjadi penguat, ya, hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'labah Al-Khushani Jilsun Ibni Nashir yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, waqad ruwiya ma'na hadal hadis marfu'an min wujuhin akhar,
Dan sungguh telah diriwayatkan ya makna hadis ini secara marfu ya. Maksudnya riwayatnya tuh sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada terputus ya di tengah-tengah ya sanadnya, min wujuhin akhar, dari sisi yang lain ya. Kharrajahul Bazzar fi musnadihi wal Hakim. Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam kitab musnadnya dan juga Al-Imam Hakim ya. Min hadisi Abi Darda, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda. Jadi nama sahabatnya Abu Darda ini riwayat hadis yang sama dengan yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Sa'labah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ahallallahu fi kitabi fahuwa halal. Ya, lafadznya ini yang pertama, kalimatnya, apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya maka itu halal. Nah, ini seperti ya, istilahnya kalau di lafadznya sahabat Abu Sa'labah ya, Aina Allah Ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha, ya. Allah ya, mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian ya langgar ya. Ini hampir mirip seperti itu ya. Lalu di lafaz yang kedua, wa ma harrama fahuwa haramun. Dan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan maka hukumnya haram. Ya, ini ibarat pengganti kata wa harrama asya'a fala tantahikuha. Ini istilahnya yang kalimat yang sepadan ya, hadisnya berbeda tapi maknanya itu mirip ya. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun, dan apa yang Allah diam ya dari hal tersebut maka itu adalah afwun ya, pemaafan ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah sesuatu yang hukumnya ya boleh-boleh saja ya. Faqbalu minallahi afiyatah, maka terimalah dari Allah Subhanahu wa taala pemberiannya. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lupa terhadap segala sesuatu. Sumatara hadil ayah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ya, ayat ini, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian ya, tidaklah lupa. Wa qala al-Hakim, dan Al-Imam Hakim mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih ya. Wa qala al-Bazzar isnaduhu salih, sanadnya salih. Artinya sanadnya sahih sehingga menjadi penguat hadis yang dijadikan ya bab oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya. Jadi maknanya sama, sehingga walaupun mungkin ada inqita tapi secara makna tidaklah masalah, dan apalagi ada hadis yang menguatkan ya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, kita tidak boleh ya meninggalkannya ya. Dan Allah telah menetapkan batasan, kita tidak boleh melampauinya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala sesuatu, kita tidak boleh melanggarnya. Dan Allah mendiamkan ya segala sesuatu ya, itu sebagai rahmat kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa ya. Fala tabhasu anha, dan janganlah kalian mencari-carinya ya. Allah ta'ala alam bisawab. Ini penjelasan pertama dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr ya, hafizahullah ta'ala. Jadi walaupun barangkali hadis ini ya kita mendengarkan ya ada orang itu hadisnya dhaif karena ada inqita. Iya betul, tapi dari sisi makna itu tidak masalah, apalagi ada penguat dari riwayat yang lain ya. Karena memang di dalam hadis Arba'in An-Nawawi tidak semua hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi itu sahih semuanya. Memang ada yang kategorinya dhaif. Salah satunya adalah hadis ini. Tapi secara makna tidak tidak masalah, sehingga bahkan ya Al-Imam An-Nawawi mengatakannya jadi hasan karena memang ada syahid atau penguat dari riwayat yang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala lebih memerinci lagi penjelasan dari masing-masing ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya. Yang pertama ya, beliau di sini menyampaikan ya, menukilkan perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dari Al-Imam ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Ibnu Rajab ya, fi Jami'il Ulumi wal Hikam, dalam kitab Jami'il Ulumi wal Hikam, di mana beliau mengatakan fa hadisu Abi Sa'labah ya qasama fihi ahkamallahi arba'ata aqsam ya. Hadis Abu Sa'labah di sini ya disebutkan di situ pembagian hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala menjadi 4 macam ya.
Jadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk hamba-hambanya, ya, seluruh umat manusia termasuk kita semuanya di sini itu terbagi menjadi 4 bagian, 4 macam. Faraid yang pertama adalah hal-hal yang wajib hukumnya. Wa maharim, kemudian ya hal-hal yang berupa pengharaman-pengharaman, ya, sesuatu yang hukumnya haram. Wa hududun, ya, hal-hal yang menjadi batasan-batasan dalam agama. Wa maskutun anhu, hal-hal yang didiamkan. Jadi ada 4 kategori hukum, ya. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang berupa batasan, ya. Ada yang ya sesuatu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut hukumnya wajib, tidak disebut sebagai hukumnya haram, ya. Dan itu artinya sesuatu yang hukumnya boleh, ya. Boleh. Baik. Wa dzalika yajma'u ahkamad-din kulliha, dan ini ya mencakup ya hukum-hukum agama secara keseluruhan. Hukum-hukum agama secara keseluruhan. Ya. Qala Abu Bakar Ibnu Sam'an, ya, di sini dinukilkan perkataan dari Al-Imam Abu Bakar Ibnu Sam'an di mana beliau mengatakan hadzal hadis aslun kabirun min usuliddin. Hadis ini ya, merupakan salah satu hadis pokok yang besar yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama. Seperti yang kita sedikit singgung tadi, bahwasanya hadis ini termasuk hadis-hadis yang penting ya dalam agama Islam, termasuk pokok di dalam agama Islam. Ya. Ya, beliau juga mengatakan ya, wa hukiya an ba'dihim annahu qala laisa fi ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisun wahidun ajma' bin firadihi li usulil ilmi wa furu'ihi min hadisi Abi Sa'labah, ya. Tidak ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun yang lebih mengumpulkan ya tentang ilmu-ilmu usul dan juga cabang-cabang daripada hadis Abu Sa'labah. Jadi satu hadis yang mengumpulkan pokok dan juga cabang secara sekaligus itu adalah hadisnya Abu Sa'labah, ya, tadi karena menyebutkan Allah mengharamkan, ya, Allah mewajibkan segala sesuatu, tidak boleh kita untuk ya meninggalkannya. Allah ya menetapkan batasan, tidak boleh kita melampauinya. Allah mengharamkan segala sesuatu dan kita tidak boleh ya istilahnya melanggarnya, ya. Dan Allah mendiamkan segala sesuatu sebagai bentuk rahmat ya untuk kalian, ya. Ini merupakan istilahnya pokok ya ilmu dan juga cabang-cabangnya tercakup dalam hadis ini. Ya. Dan juga disebutkan di sini dinukilkan oleh Imam Abu Bakar Ibnu Sam'an, dia mengatakan wa hukiya an Wasilah al-Muzani, ya, dan dihakayatkan dari Imam Wasilah al-Muzani annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dina fi arba'ati kalimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengumpulkan agama di dalam 4 kata, ya, 4 kalimat, ya, 4 kalimat. Summa zakara hadis Abi Sa'labah, lalu beliau di sini menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Sa'labah. Ya. Qala Ibnu Sam'an, ya, Al-Imam Ibnu Sam'an kemudian mengatakan, faman amila bihadzal hadis faqad hasas sawab. Barang siapa yang mengamalkan hadis ini, ya, yang tadi disebutkan, ya, apa yang wajib kita kerjakan, batasan-batasan kita tidak langgar, kita tidak lampaui, ya, yang haram kita tidak terjang, ya, yang didiamkan ya kita tidak mencari-cari, ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak, ya, hasas sawab wa aminal iqab, dan aman dari hukuman, ya, aman dari hukuman. Kalau kita bisa mengamalkan hadis ini maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak dan juga kita aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man addal fara'idha wajtanabal maharima wa waqafa 'indal hudud wa tarakal bahsa 'amma ghaba'an faqad istawfa aqsama al-fadl, ya, kata Al-Imam Ibnu Sam'an, beliau mengatakan karena barang siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, dan dia berhenti pada batasan-batasan, dan dia tidak mencari-cari apa yang ya gaib darinya, yang memang tidak disebutkan hukumnya apakah ini haram, apakah ini halal, ya,
Faqad istawfa aqsamal fadl, maka dia telah menyempurnakan ya macam-macam keutamaan, wa awfa huquqad din, dan dia telah menyempurnakan hak-hak agama, li'anna syara'i'a la takhruju an hadhil anwa' al-madhkura fi hadzal hadis. Karena syariat itu tidak keluar dari jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, syariat itu kan mencakup ya kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, ya batasan-batasan, dan juga yang didiamkan. Ya, itu tidak keluar dari empat macam ini. Maka ya tatkala kita telah mengamalkan hadis ini, ya kita telah menyempurnakan agama. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini penukilan ya dari penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mana di situ disebutkan penjelasan dari Al-Imam Abu Bakar As-Sam'ani. Ya. Yang mana intinya bahwasanya ini hadis yang sangat penting ya. Hendaknya kita ya memahaminya dan juga kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut lagi di sini ya, Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala menjelaskan ya. Qauluhu innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan ya kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu ya, meninggalkannya, menyia-nyiakannya. Kata beliau, ay aujaba asya'a, yakni mewajibkan ya asya'a ya, beberapa hal, wa ja'ala fardhaha hatman laziman, dan menjadikan ya kewajibannya ini hatman laziman, sesuatu yang harus, sesuatu yang pasti ya, wajib dikerjakan ya, tidak boleh ditinggalkan ya. Kas-salati waz-zakati was-siyami wal hajj. Kata beliau, seperti salat ya, salat 5 waktu maksudnya, waz-zakat ya, demikian pula zakat ya, bagi orang yang sudah memenuhi ya, syarat wajibnya, was-siyami wal hajj, demikian pula ibadah puasa dan ibadah haji ya. Fayajibu ala kulli muslimin al-itana biha kama amarallah, dan maka wajib bagi setiap muslim untuk ya mendatanginya ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hal itu ya dengan kita mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, duna tarkin laha au husuli ihlalin fi fi'liha ya, tanpa kita meninggalkannya atau ya ketika mengerjakannya itu ada yang kurang ya. Jadi kita berusaha untuk mengerjakannya dengan sempurna ya, dan kita berusaha untuk senantiasa menjaganya, tidak meninggalkannya. Nah, ini maksudnya ya penjelasan dari innallaha farada faraidha. Dan ya kita nukilkan di sini penjelasan yang lainnya di sini yang menjadi pelengkap ya. Bahwasanya terkait tentang hal ini disebutkan pula penjelasan ya oleh Syekh Muhammad ya bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan ya, bahwasanya ya yang wajib ya anallaha ta'ala farada ala ibadihi faraidha aujabah alaihim alal hatmi wal yaqini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya kewajiban-kewajiban, yang mana kewajiban ini sifatnya hatam wal yaqin ya, pasti dan yakin. Wal faraid qala ahlul ilmi ya, dan sesuatu yang wajib ini para ahli ilmu mengatakan tangqasimu ila qismaini, terbagi menjadi 2 macam ya. Fardu kifayatin wa fardu ainin. Fardu kifayah dan fardu ain. Jadi dalam agama Islam kita ini ya, sesuatu yang hukumnya wajib itu ada 2 kategori, fardu kifayah dan fardu ain ya. Fa amma fardu kifayah, adapun yang hukumnya fardu kifayah di sini penjelasan beliau adalah fa innahu ma qasada fi'luhu bi qat'in nadhari an fa'ilih. Ya, maka maksudnya adalah ya, apa yang dimaksudkan pekerjaannya itu dengan melihat pelakunya ya, dengan melihat pelakunya. Ini fardhu ain ya.
Wa hukmuhu, dan hukumnya, annahu idza qama bihi man yakfi saqata 'anil bakin. Dan maksudnya di sini hukumnya adalah ketika sudah ada yang melakukannya, maka akan gugur kewajiban dari yang lain. Itu maksud fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah. Ya, ini jenis fardu yang pertama ya. Yang hendaknya kita fahami bahwasanya fardu ada dua. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang mana kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Namun tentunya ketika tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka itu akan menjadi dosa bagi seluruh kaum muslimin ya yang ada di tempat tersebut ya, yang menjadi tempat tinggalnya di situ ya. Disebutkan di sini ya, contohnya ya, fardu kifayah ini adalah al-adzan wal iqamah wa salatil janazah. Contohnya adalah seperti adzan, ya, iqamah, dan juga salat jenazah. Ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Namun kalau tidak ada sama sekali yang melakukannya, ya maka ya masyarakat di situ ya menanggung dosa. Sehingga kalau memang ya sampai memang tidak ada kecuali harus dengan membayar, ya masyarakat di situ wajib untuk ya misalnya patungan, ya mengumpulkan infak untuk membayar orang yang ya ditunjuk ya sebagai muadzin, nah, sehingga dia akan gugur kewajiban dari yang lainnya. Ya, karena kalau tidak ya akan menjadi tanggungan dosa bagi semuanya. Wasalatil janazah, demikian pula salat jenazah. Ini contoh yang hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mengerjakan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Namun kalau tidak ada yang mengerjakan, akan menjadi ya, beban dosa bagi semuanya. Ini jenis yang pertama, fardu kifayah. Adapun yang kedua, ya fardu ain, ya. Fardu ain huwa ma qasada bihil fi'l wal fa'il. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah ya terkait tentang perbuatan dan juga pelakunya ya. Wa wajaba ala kulli ahadin bi'ainihi, dan hukumnya wajib atas setiap orang ya, per individu, ya ini wajib ain, yang mana ya ketika ya dia tidak melakukannya akan menjadi beban dosa baginya, dan masing-masing itu akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan ya. Seseorang ketika dia meninggalkan kewajiban ya dia akan menanggung dosa ya. Dan perlu kita pahami pula Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dosa meninggalkan kewajiban itu lebih besar dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan dosa ya, yang barangkali kita menyadari itu sebagai perbuatan dosa. Ya, seperti misalnya berjudi, ya, berzina, mabok. Ya, ini kan kita sudah istilahnya lumrah kita menyadari itu sebagai perbuatan dosa. Ya, dan banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya meninggalkan salat itu sebagai perbuatan dosa ya, sehingga kadang-kadang orang itu nganggapnya biasa saja, nggak salat itu kayak nggak punya beban ya, padahal meninggalkan salat itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan ya dosa ya berzina misalnya, atau dosa ya berjudi dan lain sebagainya ya. Ini terkait tentang dosa ya, karena ya kita tahu bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ya, ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah salat ya. Ya. Jadi salat itu termasuk ibadah yang agung dan ibadah yang penting. Bahkan disebutkan dia sebagai ya tiangnya agama. Ya, imaduddin ya, istilahnya tiangnya agama itu adalah salat ya, wa amuduhu as-shalah ya. Tiangnya agama adalah salat, sehingga ya meninggalkan salat ya, kewajiban salat itu termasuk perbuatan dosa besar. Namun sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang tidak menyadari hal ini, sehingga meninggalkan salat dianggap sebagai perbuatan biasa, padahal itu adalah dosa besar. Nah, ini terkait tentang fardu ain ya, sesuatu yang hukumnya wajib, dan ini juga ya contohnya adalah sama seperti yang disebutkan tadi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala, ya terkait tentang ya rukun Islam ya, baik dari mulai salat, puasa, zakat, haji, dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Ini terkait tentang kewajiban. Ya. Kemudian ya
berlari ke penjelasan yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ya disebutkan ya Allah Subhanahu wa taala itu hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Ya. Apa maksud dari batasan-batasan ini? Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala, beliau mengatakan syara'a umuran hiya wajibatun am mustahabbatun au mubahah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan beberapa perkara, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah. Jadi ini lebih luas lagi. Kalau yang di pertama kan hanya yang wajib-wajib saja. Kalau di poin yang kedua, ya hadda hudud, dan menetapkan batasan-batasan, ya ini ya Allah mensyariatkan ya beberapa perkara, ada yang hukumnya wajib, ada yang mubah, ada yang sunnah, ya ada yang sunnah, ada yang mubah. Fala yatajawazu tilkal hududa ila ghairiha. Maka janganlah ya kalian melampaui batasan tersebut kepada selainnya. Fayaqa'u fi amrin haram, ya sehingga dia jatuh terhadap perkara yang haram. Ya, artinya kita ya mengerjakan yang memang ya hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah. Yang kita kerjakan adalah yang itu, ya. Wajib, sunnah, mubah. Kita jangan berpaling kepada selainnya, apalagi sampai kepada perbuatan yang haram. Lalu ya Syekh di sini juga menjelaskan lebih lanjut, وَذَلِكَ كَالْمَوَارِثِ الَّتِي بَيَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ. Contoh dalam hal ini adalah seperti dalam permasalahan ilmu masalah waris yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Ini salah satu ya, syariat yang ya, dijabarkan dengan rinci dalam Al-Qur'an itu adalah syariat waris, ya. Dalam surat An-Nisa ya ayat 11, 12, 13, dan juga di penghujung surat An-Nisa ini, di situ adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang waris, ya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang waris dijelaskan secara rinci dalam ya ayat-ayat tersebut, ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Syekh Abdul Muhsin, beliau mengatakan fala yajuzu li ahadin ay yata'addaha wa an ya'tiya bi qismatin tukhalifuha. Tidak boleh bagi seseorang untuk melampaui batasan ini, ya, syariat waris, ya, dengan ya mendatangkan pembagian yang menyelisihi hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'til hududa muradan biha ma harramallah, ya. Sehingga dia mendatangi batasan-batasan yang di sini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunul wajib 'alal muslim an la yaqrabaha, maka wajib bagi seorang muslim untuk tidak mendekatinya, ya, tidak mendekati batasan-batasan tersebut. Kama qala Allah taala, sebagaimana ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya, masalah ayat waris tersebut. Di penghujung ayatnya di situ di salah satunya disebutkan tilka hudullah, itu adalah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Ini terkait tentang hukum waris syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah ada ketentuan-ketentuannya, tidak boleh kita menyelisihi ketentuan-ketentuan tersebut. Ya, sehingga janganlah sampai kita berpaling ya kepada pembagian waris yang tidak berdasarkan dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu kita lakukan, kita telah melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada dosa, ya, waliyadzubillah. Sehingga ya dalam masalah waris hendaknya kita kembali kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh yang banyak manusia, ya, tidak hanya di zaman sekarang, zaman dahulu pun banyak istilahnya orang-orang yang tidak mau ya, menerapkan hukum waris secara Islam, ya. Mereka lebih mengedepankan hukum waris yang ya mungkin mereka biasa lakukan sesuai dengan adat istiadat dari masyarakatnya di situ, ya. Maka hendaknya kita tidak melakukan hal tersebut, ya. Tapi kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini ya sebagai salah satu contoh, ya. Walaupun ya terkadang ya ada yang menyampaikan bahwasanya ya,
ketika ya ahli waris itu sama-sama legowo, sama-sama rela, maka tidak masalah ya, tidak masalah. Iya betul bahwasanya hal itu berdasarkan penjelasan dari para ulama, ketika misalnya ada ahli waris itu yang istilahnya bersepakat untuk misalnya membagi sama rata, itu boleh, tapi ya tidak secara mutlak. Para ulama yang memperbolehkan pun di situ mereka ya menyampaikan bahwasanya syaratnya adalah masing-masing itu sudah mengetahui pembagian bagiannya sesuai dengan syariat Islam. Ketika sudah diketahui bagiannya masing-masing lalu menggugurkan bagiannya kemudian dikasihkan kepada yang lain, baru disitulah boleh. Ketika memang sudah dibagi dulu secara syariat, tahu bagiannya masing-masing, saya sekian, saya sekian, saya sekian, kemudian baru mungkin ya saya yang bagiannya banyak ngalai untuk dibagi rata. Model seperti itu insya Allah tidak masalah, boleh, dengan syarat tadi sudah mengetahui bagiannya masing-masing sehingga oh ternyata saya dikurangi sekian, oh ternyata saya dikasih tambah sekian, ya, istilahnya masing-masing mengetahui. Baru kalau sudah tahu ya istilahnya bagian saya sekian lalu kurang menjadi sekian dan dia rela legowo, itu tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penjelasan yang keempat terkait tentang batasan-batasan dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya masalah waris. Banyak ya di antara batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan hendaknya kita mengetahuinya, mempelajarinya dari syariat. Kemudian yang berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di poin yang kelima ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala di sini menyebutkan penjelasan tentang wa harrama asya'a fala tantahikuha. Ya, Allah mengharamkan ya segala sesuatu ya, maksudnya beberapa hal ya, yang diharamkan memang dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya ya. Maksudnya adalah annama harramahullah la yajuzu lil muslimin an yaqa'u fi. Apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bagi seorang muslim untuk terjatuh ke dalamnya. Ya, bal yata'ayyan alaihim tarkuhu, bahkan ya seorang muslim wajib untuk meninggalkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis yang berbunyi mana haintukum anhu fajtanibu, apa-apa yang aku melarang kalian darinya maka jauhilah ya. Jadi perkara-perkara yang dilarang ya hendaknya kita menjauhinya ya, tidak mendekatinya. Nah, ini terkait tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kami tambahkan penjelasan dari ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya hafizahullah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan terkait tentang perkara-perkara yang haram ini, beliau mengatakan innal muharramat nau'an, bahwasanya perkara-perkara yang haram ini ada dua macam ya, kabair wa shaghair. Ada yang kategorinya dosa-dosa besar, ada yang kategorinya dosa-dosa kecil ya. Jadi perkara-perkara yang haram, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya rahimahullah taala, terbagi menjadi dua. Ada yang kategorinya dosa-dosa besar, kabair, ada yang kategorinya dosa-dosa kecil. Lalu beliau menyebutkan ya penjelasan, fal kabair la tughfaru illa bitaubah. Dosa-dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Ya, artinya barangkali di antara kita ada yang terjatuh ke dalam dosa besar, ya waliyadzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di hal tersebut. Ketika terjatuh, maka wajib bagi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, agar dihapus ya dosa-dosa kita yang besar tadi ya, sehingga ya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka ya. Was-saghair, adapun dosa-dosa kecil di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, tukaffiruha as-shalah wal hajj wal dzikr wa ma asbaha dzalik, maka bisa dihilangkan ya, dikafarahi dengan salat, dengan haji, dengan zikir dan yang semisalnya dari amalan-amalan kebaikan ya, sebagaimana kita ya tahu bahwasanya
amalan kebaikan itu bisa menghapus amalan keburukan, ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ya ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik ini akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Yang dimaksud di sini tentunya adalah ya dosa-dosa kecil, ya dosa-dosa kecil. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, ya. Tapi syahid kita ya adalah tadi yang bahwasanya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk, maksudnya adalah dosa-dosa yang kategorinya kecil. Adapun kalau dosa besar, dan maksud dari dosa besar adalah dosa-dosa yang disebutkan hukumannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dosa besar. Yang disebutkan hukumannya ya ketika di dunia, maka itu kategorinya dosa besar ya. Sebagai contoh dosa besar yang semisal berzina itu kategori dosa besar ya, karena ditetapkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau ya orang berzina dan dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Ya, kalau masih perjaka atau perawan, maka dicambuk sebanyak 100 kali cambukan ya. Ini ada ketetapan hukumannya, dan contoh yang lainnya juga banyak ya. Kita mungkin bisa melihat ya buku dari Al-Imam Az-Zahabi yang berjudul Al-Kabair ya, tentang dosa-dosa besar ya, agar kita ya terhindar dari hal tersebut. Alhamdulillah kalau di kota kita di Pemalang, pembahasan kitab Al-Kabair ini kalau tidak salah dijadwalkan di Masjid Muhammad Ramadan ya bersama Ustadz Mustafa sebulan sekali di situ ya. Barangkali jenengan belum hadir bisa hadir ya, di situ dibahas tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar ya. Semoga kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar tersebut ya. Dan kalau kita kadung jatuh ya segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah, ini terkait tentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kategorinya dosa besar, ada yang kategorinya dosa kecil. Kalau dosa besar wajib taubatan nasuha agar kita terhapus ya dosanya dan diampuni oleh Allah. Kalau dosa kecil ya kita di samping bertaubat bisa juga dengan istilahnya beramal saleh. Insyaallah dengan amal saleh itu akan menghapus dosa-dosa tersebut, walaupun kita tidak mengatakan taubat tapi bisa terhapus otomatis ya dengan dosa-dosa tersebut. Ya, seperti kita melangkah itu bisa menghapus dosa. Ya, melangkah ke masjid maksudnya. Dari rumah berjalan ke masjid itu setiap langkah itu dihapus dosa dan diangkat derajat. Demikian pula ya salat dengan salat itu penghapus dosa. Ya, puasa dengan puasa penghapus dosa, umrah dengan umrah itu penghapus dosa, dan banyak ya hal lainnya dari amal-amal saleh menjadi penghapus dosa, dan maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan selanjutnya ya, dan ini adalah potongan hadis yang keempat, yakni wasakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhasu anha ya. Allah mendiamkan ya an asya ya beberapa hal rahmatan lakum sebagai bentuk ya kasih sayang rahmat bagi kalian, ghaira nisyan bukan karena lupa, fala tabhasu anha maka janganlah kalian mencari-carinya. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala, beliau mengatakan hunaka umurun la ya'tin nasu 'alaiha fil kitabi was sunnah. Di sana ada beberapa perkara yang tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan hukumnya wajib, tidak disebutkan hukumnya haram ya. Fala tabhasu fala yushtaghulu fil bahsi anha wa su'ali anha. Maka janganlah kamu menyibukkan diri untuk mencari-cari hal tersebut ya, dan bertanya tentang hal tersebut ya. Wadzalika, dan hal itu ya, contohnya adalah mislu su'ali 'anil hajj fi kulli 'am alladhi ankarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sa'ir. Contoh ya dalam hal ini adalah ya tentang kewajiban haji ya. Apakah setiap tahun ya, ada orang ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi, apakah haji itu wajib setiap tahun? Ini kan pertanyaan yang istilahnya kan tidak disebutkan ya kewajiban setiap tahun wajib haji misalnya seperti itu. Tidak ada kewajiban seperti itu ya. Syariat mendiamkan
Tapi ada yang tanya di sini. Maka ketika ada orang yang bertanya, Nabi SAW mengingkari orang tersebut. Ya. Nabi SAW mengingkari orang tersebut. Waqal, Nabi mengatakan, zaruni ma taraktukum. Ya. Biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Artinya, Nabi kan tidak menyebutkan hukum haji wajib setiap tahun. Gak usah tanya istilahnya. Karena kalau tanya, apalagi di zaman Nabi SAW ketika itu wahyu belum terputus. Bisa jadi nanti turun kewajiban haji setiap tahun. Yang itu tentunya akan memberatkan. Ya, dan ya ini ya, tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Ya. Karena hal yang demikian itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Kata Nabi SAW, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, ya dari ahli kitab, ya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah banyak bertanya, tapi mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Artinya ketika sudah ditetapkan sebuah hukum, mereka tidak mampu melaksanakannya karena ya tanyanya itu ya tadi bertanya sesuatu yang menjadi beban, ya menjadi beban. Ya, sebagaimana di sini disebutkan, ya contohnya kasuali an tahrimi syai'an lam yuharram, ya seperti bertanya tentang sesuatu yang pengharaman dari sesuatu yang belum diharamkan, ya belum diharamkan ya nggak usah tanya ini haram apa enggak, ya nggak perlu istilahnya. Kalau memang tidak ada pengharamannya dalam Al-Quran dan hadis ya sudah, ya biarkan seperti itu. Ya fayatarattab ala tahrim bisababi soal, ya karena kalau kemudian kita tanya, ya apalagi di zaman Nabi SAW masih hidup ini, ya ketika kita bertanya bisa jadi nanti akhirnya datang pengharaman atau datang kewajibannya. Kama sabata bayanu khuturatihi fil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya telah tetap ya penjelasan tentang bahayanya banyak bertanya di sini di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, selanjutnya di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan tentang bagaimana kalau yang ya kondisi zaman kita sekarang ini, ya kondisi-kondisi yang dimana ya sudah ya jauh dari zaman nubuwah, wahyu telah terputus, syariat telah sempurna, ya tentang banyak bertanya ini, ya apakah masih berlaku larangannya? Ya, kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala, beliau menjelaskan wa ba'da zamanihi sallallahu alaihi wasallam la yus'alul as'ilata allati fiha tanattu' wa takalluf, ya. Dan setelah zaman ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, ya zaman ya sudah beralih generasi, ya generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sampai kepada kita, ya. Janganlah ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang di sini ada tanattu' wa takalluf, ya. Pembebanan diri. Ya, pertanyaan yang kalau nanti kita bertanya lalu dijawab itu menjadi beban yang berat bagi diri kita, ya. Wal makna sakata an asya falam yudruf walam yufridha walam yujibha walam yuharramha fala yus'alu anha. Dan maknanya adalah ya, makna dari hadis ini, ya apa-apa yang didiamkan, ya tidak diwajibkan, tidak diharamkan, maka janganlah kita bertanya tentangnya apakah diharamkan, apakah diwajibkan. Ya artinya itu sesuatu yang hukumnya mubah, ya biarkan, ya istilahnya mubah. Ya kalau tidak diwajibkan, ya berarti kita tidak ada keharusan untuk melaksanakannya. Kalau tidak haramkan, berarti kita masih boleh untuk ya mengambilnya, istilahnya di situ. Ya. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di sini dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu ya yang kalau ya intubdalakum tasukum, ya kalau sudah muncul jawabannya, ya tasukum ini menjadi ya buruk bagi kalian, ya. Kalian menganggapnya ini sebagai sesuatu yang buruk, yang ya sial, menjadi beban, ya. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an, ya, dan ketika kalian bertanya tentang hal tersebut ketika masih zaman turunnya Quran, ya artinya ketika zaman Nabi SAW masih hidup, tubdalakum, ya lalu ya nampak bagi kalian hukumnya afallahu anha,
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha mengampuni dan Maha lembut. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sungguh ya telah bertanya kaum sebelum kalian, kemudian mereka berubah menjadi orang-orang yang kafir ya. Mereka berubah menjadi orang-orang yang kafir, banyak bertanya. Ya, tapi yang di sini istilahnya tanattu, ya, takalluf, membani diri, malah menjadikan mereka itu menjadi orang kafir, waliyadzubillah. Nah, ini bahayanya banyak bertanya tentang sesuatu yang sudah jelas ketetapannya ya. Yang haram sudah jelas, yang wajib telah jelas ya. Yang didiamkan ya biarkan ya. Istilahnya tidak boleh kita untuk ya, mencari-cari ya, membahasnya ya. Ya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi di sini, dinukilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wa ammal maskutu anhu, dan apa yang didiamkan darinya, fahuwa ma lam yudkar hukmuhu bitahlilihi wala ijabihi wala tahrim wala ijabin wala tahrimin ya. Yaitu apa-apa yang tidak disebutkan hukumnya, apakah halal, apakah wajib, apakah haram, fayakunu ma'fuwan, maka itu ma'fuwan, diampuni. Ya, la haraj ala fa'ilihi, tidak masalah ya bagi orang yang melakukannya. Wa ala hadza dalat hadhil ahadits al-madhkurah huna ka hadis Abi Sa'labah, sehingga ya hadis ini ya yang disebutkan di sini ya seperti hadisnya Abi Sa'labah dan juga selainnya. Ya, bahwasanya segala sesuatu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi kita. Ya, tidak perlu kita membahasnya. Ya, cukup kita istilahnya ya kalau tidak diwajibkan ya berarti tidak ada keharusan bagi kita untuk melaksanakannya. Kalau tidak diharamkan ya berarti masih boleh bagi kita untuk ya melakukannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sedikit ya tambahan penjelasan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan ya, masa katallahu anhu fahu afun, apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan apakah wajib apakah haram ya, maka itu adalah ampunan ya, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ashkala alaina hukmas syai', kalau kita ya muskil ya istilahnya tidak tahu tentang hukum sesuatu ya, hal huwa wajibun am laysa biwajibin, apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya tidak wajib ya, walam najid lahu aslan fil wujub, dan kita tidak mendapati ya asal ya, yang hukumnya wajib di sini, fa huwa mimma afallahu anhu, maka itu termasuk apa-apa yang Allah maafkan ya, maafkan darinya. Artinya kalau kita tidak tahu ini hukumnya wajib ya, di Al-Quran nggak disebutkan wajib, di hadis tidak disebutkan hukumnya wajib, ketika kita tidak melakukannya ya berarti ya itu tidak berdosa bagi kita, itu sesuatu yang dima'fu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syakakna hal hadza haram am laisa haraman, lalu kalau kita ragu ya di sini apakah ini haram ataukah tidak haram, wa huwa laisa asluhu tahrim, ya, dan itu asalnya tidaklah haram ya, karena hadza aidzan mimma afallahu anhu, maka ini juga termasuk apa-apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika memang tidak ada penetapan apakah ini halal apakah ini haram dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka ya itu sebagai sesuatu yang hukumnya mubah ya, boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan ya. Wallahu taala alam bishawab. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan penjelasan dari hadis yang ke-30 ini. Hadis yang singkat berisi tentang 4 ya pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah mewajibkan ya kewajiban-kewajiban ya, tidak boleh meninggalkannya, harus senantiasa berusaha untuk mengerjakannya, karena kalau kita meninggalkannya maka kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Kemudian ya Allah menetapkan batasan-batasan, maka kita tidak boleh melampauinya. Kita mencukupkan diri dengan apa-apa yang telah ditetapkan sebagai batasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat, dan apa yang diharamkan maka tidak boleh kita melanggarnya, dan apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak perlu mencari-carinya ya, artinya cukup kita ya menerimanya. Wallahu taala alam bishawab. Ini saja yang barangkali bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Monggo.
Nggih, monggo Bu. Nggih. Masya Allah. Terkait tentang perempuan ya, sholat di masjid, hukumnya boleh. Tapi kalau mau bertanya tentang pahala, bagi seorang perempuan pahala yang paling besar berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika sholat di dalam rumahnya, ya, di dalam tempat khusus untuk dia sholat, ya, itu tempat yang paling besar pahalanya, ya, bagi seorang perempuan. Sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sholatnya seorang perempuan di dalam rumahnya yang khusus di situ, ya, di tempat rumahnya ada tempat khusus buat sholat, itu lebih baik daripada ya dia disolat dalam rumahnya ya secara keseluruhan, dan sholatnya di rumahnya itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekelas Masjid Nabawi saja, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di situ, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajiduh. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu Wa Taala dari masjid-masjidnya. Artinya kalau perempuan mau sholat ke masjid itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau bertanya tentang pahala, pahala yang lebih besar itu adalah pahala seorang perempuan ketika sholat di dalam rumahnya. Bahkan kalau dalam masjid saja disebutkan tentang pahala, bahwasanya pahala yang paling besar untuk seorang perempuan yang sholat di masjid itu yang paling belakang safnya, ya, paling belakang safnya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu sufufi rijal ya, awaluha wa syaruha akhiruha wa khairu sufufi nisa ya, akhiruha ya wa syaruha awaluha, ya. Ya, saf yang paling baik untuk laki-laki itu yang depan, yang paling buruk adalah yang belakang. Dan saf perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang depan. Ya, ini terkait tentang urutan saf, ya. Di masjid saja yang paling jauh barisannya ya, itu paling besar, dan ketika di rumah itu lebih besar pahalanya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita sebutkan bahwasanya salatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada salatnya di masjidku ini. Ya. Wa salatul mar'atu fi baitiha khairun laha min salatiha fi masjidiha, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kalau bertanya tentang pahala, ya tentu lebih besar pahala di rumah. Tapi seandainya mau sholat di masjid juga boleh-boleh saja. Ya balik kadang-kadang namanya perempuan sholat di rumah, kadang-kadang ya semangatnya pudar, ya. Kadang-kadang sudah bosan istilahnya, butuh penyegaran, terus ya pengen ke masjid, boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang penting dia menjaga adab-adab ketika datang ke masjid. Ya, di mana di antara adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama adalah ya dia datang dalam keadaan menutup aurat, ya. Tidak istilahnya membuka aurat, ya, karena ada sebagian ya, kaum muslimin kaum muslimah ya yang kita saksikan di negara kita datang ke masjid itu dalam keadaan malah membuka aurat, ya, mukennahnya tuh masih di ya gulung misalnya, ya masih dilutas, datang-datang nggak pakai jilbab, ya pakai baju ya biasa, mungkin seperti daster di situ, memakai mukennanya baru di masjid. Ada sebagian yang seperti itu kita saksikan, maka ini tidak benar, ya. Ketika keluar rumah ya hendaknya seorang perempuan menutup auratnya, ya, dan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Kemudian tidak berhias, ya. Yang kedua adalah perempuan ketika pergi ke masjid tidak bersolek, ya, tidak bersolek. Kemudian tidak memakai parfum, ya. Nah, dan memakai parfum ini kan hukumnya apa namanya, sifatnya umum, ya. Seorang perempuan ketika keluar rumah itu tidak boleh mengenakan parfum yang mana kalau parfum ini kecium sama laki-laki, maka wanita tersebut itu dianggap sebagai wanita bezina waliyadzubillah. Ya, tapi kalau dalam rumah ya bebas, ya. Apalagi untuk menyebut suaminya, maka lebih diwajibkan ya dia itu istilahnya agar suaminya itu ya merasa senang, ya merasa ya istilahnya ya kalau seorang laki-laki di situ di rumah kemudian aroma istrinya wangi kan, ya bisa jadi lebih ya menarik, ya menumbuhkan kasih sayang, ya Allah taala bisa. Tapi kalau keluar rumah ada larangan,
tidak boleh ya istilahnya memakai parfum ya, terutama ketika ke masjid. Masjid pun tidak boleh pakai parfum. Itu diantara adab-adabnya. Dan ketika berjalan pun berjalannya di tepian ya, karena ada berjalannya perempuan itu tepi, yang laki-laki itu ya biar bisa mendahului. Karena umumnya jalannya perempuan kan pelan, adapun laki-laki jalannya cepat. Ya kalau di tengah kan repot, akhirnya laki-laki nggak bisa mendahului, ya jalannya ya terhalang ya. Wallahu taala alam bisawab. Itu nggih Bu nggih. Jadi kalau secara pahala lebih besar di rumah, tapi kalau mau ke masjid tidak masalah, boleh-boleh saja. Jelas nggih Bu? Ada yang lain barangkali? Enggak? Oke, silakan Pak. Tidak usah dicari. Nggih. Nah, ya, kalau kita posisinya kan sekarang kan syariat sudah sempurna. Kita posisinya di sini adalah jahil istilahnya ya. Belum banyak mengetahui tentang ajaran agama. Kita lagi belajar. Kalau pertanyaannya dalam rangka kita mencari informasi, mencari ilmu, itu tidak masalah. Tapi kalau yang tanyanya itu tanya untuk ya istilahnya membuat beban, istilahnya membebani diri, itu yang terlarang istilahnya. Ya tadi misalnya ya apa haji wajibnya setahun sekali apa enggak misalnya gitu. Padahal kan sudah ma'ruf ya. Umum ya orang tahu lah haji itu wajibnya sekali seumur hidup. Misalnya kok tanya ngetes istilahnya apakah wajib haji setiap tahun misalnya gitu. Nah, ini kan pertanyaan yang membebani diri ya, istilahnya. Atau misalnya bertanya tentang ya sesuatu ya pertanyaan-pertanyaan yang bahkan sampai nyeleneh ya, kadang-kadang orang kalau bertanya tidak ditahan itu kadang-kadang ya istilahnya bertanya sampai hal-hal yang nyeleneh, bahkan sampai bertanya tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya akan bisa berakibat fatal pada rusaknya tauhid, rusaknya akidah. Ya, maka ketika pertanyaan pun pertanyaan yang memang berangkatnya karena istilahnya ingin tahu tentang ilmu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi boleh-boleh saja kalau bertanya tentang ilmu yang belum diketahui. Ya, istilahnya. Hmm. Zakat mal. Wallahu taala alam bisawab ya. Kalau sepengetahuan kami ya, zakat ya dikeluarkan sesuai dengan jenis yang memang menjadi beban zakat kita ya. Namanya zakat kan, kalau zakat harta kan ada emas dan perak, ada kemudian peternakan ya, hewan ternak di situ yang meliputi ya unta, sapi ataupun kambing. Ya, kemudian kalau pertanian ya pertanian di situ ya. Kemudian ada barang perdagangan ya di situ. Ya secara umum ya masing-masing zakat itu dikeluarkan dengan sesuai dengan jenisnya. Kalau kita seorang petani ya zakatnya berupa hasil pertanian. Kalau kita peternak ya zakatnya adalah hewan ternak ya. Kalau kita orang yang punya emas ya zakatnya dengan emas, perak seperti itu. Ya, adapun perdagangan di sini yang memang barang perdagangan ini bisa dihitung dinilai dengan ya, uang ya istilahnya di situ. Ya, sehingga tidak semua mesti dikeluarkan dengan uang ya, dikeluarkan dengan uang. Ya masing-masing ya, ya dia ngeluarin zakat sesuai dengan jenis zakatnya. Cuman kadang-kadang namanya kita apalagi ya di zaman sekarang yang mungkin apalagi barangkali kita mau ngeluarin zakat dan zakatnya mau kita bagikan kepada orang yang barangkali jauh tempatnya dari negara kita. Karena kebetulan di tempat tinggal kita itu orangnya cukup-cukup semuanya. Ya, tidak termasuk mustahik. Sehingga kemudian butuh dipindahkan kepada tempat lain yang mana kalau dalam bentuk misalnya hewan ternak atau misalnya beras kan menyulitkan ya, menyulitkan. Sehingga dalam hal ini ya boleh misalnya dia dialihkan dengan uang. Tapi secara hukum asal ya seseorang berzakat dengan sesuai dengan kewajiban zakatnya dia. Tapi kalau misalnya keadaan ya istilahnya membutuhkan, ya maka tidak masalah untuk diubah kepada uang dengan nilai yang sama seperti kewajiban yang dia harus keluarkan. Ya wallahu taala alam bisawab. Jadi hukum asalnya ya dikeluarkan sesuai dengan jenisnya, tapi boleh misalnya dalam keadaan tertentu yang membutuhkan ya dia diubah kepada uang, kepada uang. Dan sebenarnya zakat ya lebih pastinya dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya.
kita cari orang-orang fakir miskin yang di sekitar kita, itu lebih utama. Tapi kalau memang sudah nggak ada, sudah mampu semua, ya tidak masalah untuk dipindahkan ke luar daerah atau bahkan mungkin luar negeri. Ya, Allahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ya, dan taufik ya, sehingga kita ditetapkan ya di atas agama Islam ini dan kita ditetapkan di atas amal ibadah ya, sehingga kita mendapatkan pahala sebagai bekal kita untuk hidup di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.